Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf izin opcam ya, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman peserta Arduton ya. Dan mungkin sebetulnya calon peserta ya, karena nanti kami ada ini lagi ya. Maksudnya nanti tidak semua teman-teman yang ada di grup itu akan menjadi peserta gitu ya. Yang jadi peserta adalah yang ya nanti akan menghadiri gitu ya dan juga mengerjakan tugasnya seperti itu. Nah, oke. Di sini udah ada udah ada juknis ya mengenai penyisihan dan juga mengenai presentasi. Saya akan coba di penyisihan ya karena penyisihan ini teman-teman yang ikut semua pada malam ini tuh ya berkesempatan untuk mengikutin ya penyisihan ini. Tapi kalau untuk presentasi ini kan nanti hanya untuk 10 peserta yang terpilih saja seperti itu. Nah, kita mulai dulu dari penyisihan ya. Oke. Nah, di sini tuh ada ketentuan umum ya, teman-teman semuanya bisa dilihat di sini untuk penyisihan yang nanti akan kita laksanakan di tanggal 2 ya. Tanggal 2 Mei 2026 di mana nanti waktunya di tanggal 13 jam di jam 17 sampai jam 13 sampai jam 17 mohon maaf ya. Itu sekitar 4 jam. Nah, nanti tuh teman-teman tuh akan dapat e-sertifikat ya bagi siapapun yang ngerjain itu akan mendapatkan e-sertifikat sebagai peserta ya. Tapi untuk yang mengerjakan dan mengerjakan sesuai dengan ketentuan ya. Jadi kalau ada yang ngerjain kemudian ngisi project tapi ngerjainnya asal-asalan itu nggak akan kami anggap sebagai peserta gitu ya seperti itu. Jadi mohon maaf ya nanti misalkan ada yang ngerjain nih nge-submit juga gitu ya ke Google Form. Nanti kan kami sediakan Google Form ya. Tapi ternyata tidak sesuai gitu ya dengan ketentuan yang kami berikan. Nah itu kami nggak akan ngasih sertifikat gitu ya. Jadi ini buat ngehargain yang teman-teman yang ngerjainnya beneran gitu ya, yang ngerjain beneran, yang ngerjain sesuai. Nah di sini saya akan coba bacakan untuk petunjuk teknis babak penyisihan Arduton 2026. Nanti kita setelah ini bisa diskusi dulu ya. Nah yang pertama adalah untuk ketentuan umum ya di sini. Coba saya zoom ya. Untuk ketentuan umum di sini, kompetisi ini bersifat individual ya. Jadi tidak berkelompok, jadi nanti teman-teman sendiri gitu ya. Individual dan peserta wajib memiliki akun Woki gitu ya. Dan nanti kita untuk sekarang ya, untuk aturan yang udah dipixkan itu teman-teman harus menggunakan Wokwi. Kalau di sebelumnya bisa pakai simulator lain. Nah, untuk sekarang kita wajib ya, peserta wajib memiliki akun Wokwi dan nanti wajib menggunakan Wokwi ya sebagai simulatornya. Itu yang pertama. Nah, wajib harus punya akun dulu ya. Jadi silakan daftarkan dulu akunnya gitu ya di wokwi.com ya. Kemudian yang kedua adalah proyek di save di akun Wokwi peserta dalam format publik ya. Ini ingat ya. Jangan dalam format private ya. Harus dalam format publik karena nanti kami sebagai juri itu akan ngelihat ya, melihat si eh, format publiknya ya. Maksudnya akan melihat akun Wokwi-nya dan ini teman-teman harus disetting dalam format publik gitu ya. Kemudian waktu pengerjaan dan waktu submit project itu di jam 13 sampai jam 17 ya. Itu ada waktu 4 jam tuh ya. Memang sebetulnya sebentar ya. Hanya 4 jam saja di mana nanti teman-teman ngerjain proyeknya di simulator. Kemudian juga nanti harus harus submit ya. Jadi submit itu jam 17 tuh udah waktu terakhir buat teman-teman submit ya. Jadi bukan di sini udah keterangannya waktu pengerjaan dan waktu submit proyek. Jadi bukan bukan mungkin takutnya ada yang salah membaca gitu ya ketentuan umum ini. Takutnya ada yang menyangka jam 17 tuh submitnya bukan. Justru jam 17 itu adalah waktu akhir. Jadi kalau lewat jam 17 teman-teman udah nggak bisa submit lagi. Gitu ya. Ini nanti perlu diperhatikan karena pengerjaannya itu cuma 4 jam dan teman-teman waktu submitnya juga cuman di 4 jam itu. Jadi kalau misalkan nih jam 13 rekan-rekan ngerjain gitu ya. Kemudian jam setengah jam setelahnya udah beres langsung submit aja. Gak apa-apa.
Karena itu juga waktu submit nanti juga kan masuk ke penilaian ya. Jadi kalau teman-teman ngerjain cepet itu juga ada masuk penilaiannya seperti itu. Yang keempat adalah peserta diperbolehkan menggunakan ChatGPT gitu ya, Claude, GitHub Copilot, apapun itu bebas silakan gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau pakai apapun, ChatGPT gitu ya, itu kami nggak ngasih nggak ngasih keterbatasan ya. Dan juga kami nanti juri itu tidak melakukan pemantauan ya. Jadi teman-teman itu ngerjain sendiri di komputer sendiri tanpa ada yang memantau. Jadi artinya peserta diperbolehkan menggunakan bantuan ChatGPT ini. Nanti teman-teman perlu perlu ini ya, takutnya ada yang mempermasalahkan ini nih. Ini dari awal kami kasih tahu bahwa peserta itu boleh pakai ChatGPT, boleh pakai bantuan apapun gitu ya, Claude, Gemini, karena kami sebagai juri tidak memantau ya. Kami sebagai juri tidak memantau. Tapi hasilnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan oleh peserta. Ya, ingat ya. Kami sebagai juri ataupun sebagai panitia itu membebaskan teman-teman pakai ChatGPT, Claude apapun itu dan kami tidak memantau selama pengerjaan nih. Selama jam ini tuh kami nggak ada yang mantau gitu ya. Teman-teman ngerjain di komputer sendiri, eh, copy paste dari ChatGPT itu bebas. Yang penting hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu aja ya. Terus yang kelima adalah, nah ini peserta nanti harus membuat video demo ya proyek. Durasinya nggak harus lama, cukup 1 sampai 2 menit. Lalu nanti diunggah ya di YouTube dan nanti harus screen recording ya. Kalau kalau screen recording itu gampang ya teman-teman, bisa bagi yang baru mungkin bisa belajar dari sekarang. Pakai Zoom juga sebetulnya bisa ya kalau mau screen recording. Bisa pakai OBS Studio atau yang lainnya gitu ya. Pastiin suaranya jelas ya, suaranya jelas, pastiin videonya juga jelas gitu ya. Screen recording ya, ingat bukan direkod pakai HP kemudian HP-nya dikelayarin bukan ya. Tapi menggunakan screen recording gitu ya. Nanti teman-teman dan pastiin ada wajah teman-teman juga ya kalau bisa ya seperti itu. Kemudian yang keenam, hasil simulasi dan video demo nanti disubmit ya. Source code-nya, linknya, video demonya. Dan di YouTube ini harus di open ya. Maksudnya jangan di private nanti. Kalau di private nanti kami juri nggak bisa apa ya, istilahnya nggak bisa melihat dong gitu ya. Kalau ada yang di private nanti kami tegas aja sih, kami nggak akan melakukan konfirmasi, kami akan langsung diskualifikasi gitu ya. Jadi mohon maaf kalau jadi pastiin teman-teman nguploadnya teliti gitu ya, pastiin itu nggak di private gitu ya, pastiin orang lain itu bisa melihat ya, dan kami juri juga bisa melihat seperti itu. Kemudian yang keenam adalah hasil simulasi dan video disubmit ya tadi udah ya. Terus peserta, nah nanti itu peserta itu akan diseleksi ya. Jadi nanti kami nggak tahu sih nanti apakah dari 100 orang yang udah daftar itu ada berapa orang yang submit proyek sesuai dengan ketentuan gitu ya. Tapi berapapun itu nanti 10 proyek terbaik itu akan masuk ke babak presentasi ya. Nanti ada teknik lagi, ada petunjuk teknis lagi untuk babak presentasi. Nah, di sini nomor 8, sertifikat akan diberikan ke peserta yang submit proyek sesuai kriteria ya atau sesuai dengan ketentuan khusus ya. Nah, di ketentuan khusus nanti saya jelasin ya. Jadi kalau ada yang submit proyek tapi ngasal gitu ya, asal-asal upload aja tanpa memperhatikan ketentuan khusus, itu tidak akan kami berikan sertifikat gitu ya. Jadi peserta itu ada kemungkinan peserta yang jadi tidak 100 orang yang ada di grup itu kan dapat sertifikat enggak ya. Tapi hanya yang ngerjain, hanya yang submit proyek dan itu pun harus sesuai kriteria ya atau sesuai ketentuan khusus. Nah, ini ketentuan khususnya kita coba bahas ya. Ketentuan khusus yang pertama adalah hardware-nya harus pakai microcontroller ESP32 ya. Dalam artian hardware di simulator walkwie-nya ya. Karena di simulator walkwie itu ada banyak teman-teman. Ada Arduino Uno, ada Arduino Mega, ada STM32. Nah teman-teman harus pakai ESP32 ya. Kemudian berikutnya adalah setidaknya harus ada minimal 2 sensor. Boleh sensor analog atau digital. Ini bebas ya, mau 2 sensor analog atau 2 sensor digital atau kombinasi analog digital nih bebas. Yang penting minimal ada 2 sensor digital. Oke, jadi bebas ya teman-teman. Yang penting ada 2 sensor minimal. Kalau lebih ya bagus. Tapi minimal harus ada 2 sensor. Nanti sensornya bebas, mau dua-duanya analog boleh, mau dua-duanya digital boleh, mau kombinasi
Analog dan digital boleh. Lebih dari dua bagus, tapi minimal harus ada dua sensor. Kemudian berikutnya adalah minimal satu buah output ya. Minimal ada satu buah output. Misalkan servo, relay, buzzer, LED gitu ya. Dan lain sebagainya. Pokoknya output lah. Ya teman-teman paham ya output ya. Mau servo, relay, buzzer. Itu ada outputnya. Atau lampu gitu ya. LED itu bebas. Gitu ya. Tapi harus ada. Kemudian ada display data. Ya display data ini nanti teman-teman boleh pilih antara OLED atau LCD. Atau juga sebetulnya di Woku itu ada TFT LCD ya. Nah kalau mau pakai yang itu boleh gitu ya. Setidaknya kalau cuma bisa pakai LCD ya LCD aja. Plus juga serial monitor ya. Buat debugging itu wajib ya. LCD ditampilkan plus ada serial monitor. Ya ini ya ketentuan hardware-nya. Nah di sini ada catatan. Kalau misalkan ada sensor spesifik yang nggak ada di Wokwi, nanti peserta itu boleh menggunakan pendekatan simulasi analog digital dengan penjelasan yang jelas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah misalkan teman-teman nanti ketika bikin proyek, saya mau menggunakan sensor pH, saya mau menggunakan sensor TDS. Tapi ternyata nggak ada tuh sensor TDS dan sensor pH di Wokwi, nggak ada ya. Tapi bisa pakai sensor yang mirip-mirip tapi yang selama eh, contoh ya kan kayak sensor TDS itu kan mirip dengan potensiometer. Di Walkway ada tuh potensiometer. Ya udah pakai itu aja. Tinggal dikasih catatan aja. Dikasih catatan kalau misalkan potensio ini adalah sensor TDS gitu ya. Jadi kasih catatan ini simulasi dari sensor TDS atau sensor pH gitu ya. Yang penting mirip-mirip aja. Jadi nggak perlu ini ya. Jadi nggak perlu bingung. Kalau misalkan saya pengen ada sensor gas tertentu misalkan, tapi di Walkmi nggak ada sensor gasnya. Coba aja cari sensor yang mirip-mirip. Yang penting teman-teman harus ngasih penjelasan yang jelas gitu ya. Itu aja. Untuk firmware-nya, bahasa yang dipakai nanti adalah C dan C++ dan menggunakan Arduino ya, premoknya ya. Jadi teman-teman harus pakai Arduino gitu ya. Untuk library-nya itu kami bebasin. Mau pakai library apapun, bebas silahkan ya. Terserah mau pakai library yang ada di library manager Arduino boleh, mau pakai library yang di luar itu boleh. Pakai library yang bikinan sendiri juga boleh, bebas. Yang penting premoknya harus menggunakan Arduino ya. Dan bahasa pemrogramannya tentu harus C++ ya, lebih tepatnya ya kalau Arduino ya. C atau C++. Oke, kemudian berikutnya adalah IoT platform. Nah, ini untuk IoT platform tuh sebetulnya nggak usah khawatir. Jadi teman-teman cukup pilih salah satu aja ya. Cukup pilih salah satu atau bisa kombinasi. Jadi nggak perlu semuanya ada sebetulnya. Misalkan saya cuman bisa Blink, ya udah Blink aja gitu. Kalau misalkan saya bisa Blink dan juga bisa Telegram, ya udah Blink dan Telegram. Jadi ini wajib pilih salah satu, gitu ya. Pilih salah satu atau bisa kombinasi. Jadi nggak perlu apa ya istilahnya. Tidak berarti ini semuanya harus ada enggak ya. Pilih salah satu misalkan saya cuma bisa Blink ya udah Blink aja. Saya bisa cuma Node-RED ya udah Node-RED aja. Saya bisa cuma ThinkSpot atau apapun ini dan lain-lain itu tidak terbatas ya. Misalkan ada dashboard lain yang teman-teman ketahui yang kita nggak tahu gitu ya. Misalkan ThinkSpeak atau bukan yang kita nggak tahu ya. Yang nggak ada di sini lah istilahnya gitu. Itu bebas. Misalkan ThinkSpeak gitu ya. Atau yang lainnya. Misalkan ada with IO gitu ya. Atau apapun itulah yang penting connect ke platform gitu ya. Misalkan teman-teman cuman bisa connect ke Telegram nggak apa-apa gitu ya. Salah satu aja. Jadi nggak perlu semuanya. Kalau bisa kombinasi ya bagus ya. Misalkan dashboardnya Node-RED, kemudian pakai InfluxDB, terus ada spreadsheetnya, ada WA-nya, ya itu bebas gitu ya. Yang penting kalau dari persyaratan itu yang penting salah satu aja. Jadi mau pakai apapun, yang penting terhubung ke IoT platform dan salah satu. Cuman Telegram doang, connect ke Telegram ya nggak apa-apa gitu ya. Cuman ada notifikasi Telegram doang ya nggak apa-apa. Cuman bisa notifikasi WA atau email doang ya nggak apa-apa. Yang penting terhubung ke IoT platform gitu ya. Nah, di sini juga peserta boleh kalau misalkan peserta mau menggunakan custom dashboard app. Misalkan di sini ada anak informatika gitu ya yang apa istilahnya paham PHP, paham Node.js, paham Python gitu ya. Bisa Codular, bisa MIT App Inventor, bisa HTML, kemudian pengen bikin custom aplikasi sendiri, ya silakan gitu ya, bebas seperti itu. Sekali lagi, ini kami nggak nuntut harus semuanya ya. Cukup salah satu aja. Artinya kalau teman-teman cuma ngerti Telegram, terhubung ke Telegram doang notifikasi itu nggak apa-apa. Silahkan gitu ya, bebas. Oke,
Berikutnya adalah kita masuk ke kriteria ya. Yang tadi itu ketentuan khusus ya. Artinya kalau teman-teman nanti mau diakui sebagai peserta dan pengen mendapatkan sertifikat, silakan submit proyek sesuai dengan ketentuan khusus ini ya. Kalau nanti ada yang submit proyek, kemudian ngasal gitu ya, nggak sesuai dengan ketentuan ini, itu nggak akan kami anggap sebagai peserta. Artinya teman-teman nggak dapat sertifikat ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kriteria penilaian ya. Nah, di sini ada beberapa kriteria penilaian untuk ini sebetulnya nanti untuk masuk ke 10 besar ya. Kalau yang ini tuh kan ketentuan khusus buat teman-teman yang pengen dapat sertifikat gitu ya. Antara masuk atau enggaknya ya itu nanti tergantung ini nih. Ini nanti kami ada penilaian lagi gitu ya untuk menentukan 10 besar atau 10 yang terbaik yang nanti akan ikut presentasi di tanggal 9 ya. Nah, yang pertama adalah kami nilai sesuai dengan fungsionalitas. Ya, dan ini bobotnya gede ya. Ini 35%. Jadi nanti komponen, sensor, aktuator, komunikasi ini nanti akan dicek gitu ya, udah sesuai nggak fungsionalitasnya gitu ya. Dan nggak ada error saat disimulasikan atau dijalankan di walkthrough ya. Kemudian kesesuaian antara input atau kondisi yang diberikan terhadap output. Jadi artinya logiknya gitu ya, logikanya itu sesuai gitu ya. Inputnya ini, outputnya ini gitu ya. Kalau misalnya ada yang gak sesuai, nah itu juga nanti akan pengurangan nilai. Plus kestabilan sistem ya, jadi sistemnya nanti nggak crash atau nggak hang gitu ya. Tiba-tiba ada apa ya, ada masalah dari sistemnya karena kesalahan coding gitu atau karena kesalahan codingnya udah benar misalnya tapi rangkaiannya salah kan itu juga bisa menyebabkan eh, ini juga ya. Kalau ini lebih ke ini ya, lebih ke ketidaksesuaian atau tidak error atau tidak bisa dijalankan. Tapi kalau kestabilan ini lebih ke nanti teman-teman gimana caranya ngoding supaya sistemnya tetap berjalan tanpa adanya crash atau hang. Kemudian berikutnya adalah inovasi dan solusi ya. Ini bobotnya 30%, besar juga. Jadi ide teman-teman nanti kalau ada ide yang unik itu juga akan jadi penilaian bagus. Terus selain unik juga kami butuh yang relevansi solusi dengan masalah ya. Jadi antara solusi yang teman-teman kasih dengan masalahnya itu sesuai ya, gitu ya. Jadi masalahnya apa, solusinya apa gitu itu kalau relevan gitu ya, itu penilaiannya bagus. Kemudian berikutnya adalah adanya fitur cerdas ya ini jadi penambahan nilai. Kayak misalnya ada otomasi, ada sistem adaptif, multi sensor decision dan yang lainnya ya. Jadi kalau ada penambahan gitu ya, ada fitur yang cerdas itu kami masukin. Integrasi dengan teknologi lain ya kayak web, AI, AR, VR dan lain-lain ini nanti juga jadi masuk jadi bahan bahan juga gitu ya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah implementasi teknis. Nah ini akan jadi bobot yang besar juga kayak misalkan teman-teman ngodingnya nggak ngasal gitu ya. Struktur kodenya rapi dan modular. Modular tuh nanti gampang untuk apa namanya dikembangkan ya. Jadi kalau kalau butuh diperfungsi tuh dibikin modul atau dibikin fungsi gitu ya. Nah, itu juga akan kami pertimbangkan untuk penilaian. Efisiensi logika program ya, jadi programnya tidak redundant dan juga tidak boros resource ya. Jadi nggak misalkan yang harusnya pakai fungsi gitu ya, yang harusnya pakai pengulangan. Ini enggak gitu ya misalkan. Nah, jadi ya ini juga jadi penilaian. Plus kerapihan susunan wiring diagram ini penting ya. Jadi jangan asal bikin wiring diagram. Ya mungkin sebetulnya ngasal bisa ya, nggak rapi bisa sih. Misalkan jalan, tapi wiring yang rapi itu kan jadi penilaian juga gitu ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah waktu pengerjaan. Nah ini yang penting, tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Karena kalau melebihi ya berarti tentunya kami juga nggak akan ini ya tentunya kan teman-teman udah nggak bisa submit project gitu ya. Kalau misalkan lebih dari jam 17 lebih 1 menit itu teman-teman udah nggak bisa submit project lagi tuh gitu. Kemudian juga kecepatan hasil submit ini akan eh, tanpa mengabaikan kriteria 1 dan 3 ya. Jadi karena ini kan bukan cepet-cepetan sebetulnya gitu ya. Ada waktu pengerjaan dapat penilaian tapi bobotnya cuma 10%. Artinya kriteria 1 dan 3 ini juga penting, bobotnya gede gitu ya. Jadi kalau buat apa teman-teman cepat tapi misalkan struktur kodenya nggak rapi, wiring diagramnya nggak rapi, terus komponennya tidak bekerja gitu ya. Ya itu juga percuma gitu ya. Jadi tetap yang utama adalah fungsionalitas, baru nanti kami pertimbangkan untuk waktu pengerjaan. Dan ini akan jadi penilaian, tapi bobotnya 10%.
Dan nanti kami akan lampirkan ya, ini nanti Google Form-nya nggak akan kita share sekarang tentu ya. Nanti baru kita share di hari H ya, di tanggal 2 Mei. Kami akan share untuk Google Form-nya dan nanti itu akan dibuka dari jam 13 dan sampai jam 17. Artinya kalau teman-teman sampai jam 17 udah apa namanya udah kelewat gitu ya udah nggak bisa ngumpulin lagi. Jadi ditutup sampai jam 17 ya. Jam 13 dibuka, jam 17 ditutup seperti itu. Oke, itu untuk penyisihan. Ini gimana kita mau eh, tanya jawab dulu atau mau lanjut pembacaan yang presentasi? Oh ya, link presentasi ini ya. Tanya jawab aja dulu Pak Ajang. Tanya jawab dulu. Oke. Presentasi itu kan buat yang 10 besar. Iya betul. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, saya sambil coba lihat yang ada di chat Zoom dulu ya. Bentar. Oh, tapi belum belum ada yang tanya jawab ya. Oh, ada nih. Untuk bagian custom dashboard, apakah akan lebih banyak bobot penilaian ketimbang yang sudah ada seperti Telegram, Link, dan lain-lain? Ya tentu ya. Ini mungkin dari saya nanti juri lain boleh nanggapin. Ya betul. Kalau kalau sesuai apa namanya penilaian yang di sini kan ada integrasi ke web ya. Nah ini tentu akan jadi penilaian di sisi inovasi dan solusi. Itu dari saya. Kalau dari Pak Febri gimana Pak? Untuk Gimana Pak? Gimana? Tadi. ini ada pertanyaan. Untuk bagian custom dashboard app, apakah akan lebih banyak bobot penilaiannya ketimbang yang sudah ada seperti Telegram, Link? Jadi maksudnya peserta kalau bikin dashboard sendiri gitu ya, itu nilainya akan lebih gede nggak sih dibandingkan dengan yang menggunakan platform yang udah ada, misalkan Blink atau Telegram? Itu gimana Pak? Nanti dilihat aja, karena bisa saja custom itu kan tidak terlalu banyak dia misal ya, Hmm, poinnya, inputnya atau tampilannya itu nggak banyak, malahan yang pakai Blink dia menggunakan banyak kan bisa jadi yang di Blink bisa jadi lebih bagus. oke, Artinya nanti kita bicarakan sebagai dengan juri ya. Kita lihat fungsionalnya, ininya segala macam. Jadi belum tentu juga yang custom lebih nilainya tinggi. Tapi yang penting custom pasti ada penilaian, dilihat dari fungsionalnya. Ya. oke siap. Ya, jadi begitu ya. Custom ada penilaian tapi tetap kalau fungsionalitas yang utama ya. Kalau custom tapi fungsinya nggak lebih nggak ini juga itu nggak jadi lebih bagus gitu ya istilahnya seperti itu ya. Seperti itu. Untuk video YouTube-nya itu gimana ya Pak? Untuk video YouTube-nya oh ya untuk video YouTube-nya nanti ini apa namanya? eh ngerekam sendiri ya. Nanti ngerekam sendiri terus kemudian ngupload sendiri di YouTube masing-masing. Nanti yang disubmit adalah link YouTube-nya gitu ya, seperti itu. Jadi silakan untuk yang YouTube itu nanti ngerekam aja pakai Zoom juga sebenarnya bisa ya ngerekam pakai Zoom misalkan atau ngerekam pakai OBS ya, OBS Studio yang gratis tuh OBS Studio tuh. Ada yang lain lah misalkan ada screen yang lain tapi harus harus screen recording ya. Jadi harus menggunakan aplikasi screen recording, bukan dari HP direkam. Nah itu jangan ya. Harus screen recording gitu ya. Bisa pakai Zoom bisa kalau di Zoom pakai record bisa gitu ya. Atau pakai apa Pakai namanya? bawaan Windows juga bisa. Pakai Nah, logo Windows G. logo Windows G ya. Oke. Nah pakai Windows juga bawaan Windows bisa tuh. Yang penting screen recording aja. Nanti di upload ke YouTube masing-masing ya. Dan itu harus jangan di private aja sih kalau mau di unlisted boleh ya. Di unlisted itu kan nggak di upload ke publik ya, tapi linknya kan bisa dibuka sama orang lain. Kalau mau diupload ke publik ya boleh gitu ya lebih bagus. Tapi jangan di private gitu ya. Kalau di private kemudian kami sebagai juri nanti nggak bisa buka videonya, ya itu
nggak jadi masuk berarti nanti penilaiannya seperti itu. Cukup ya, Mas Rasendria ya. Cukup ataukah masih bingung terkait video YouTube-nya? Kalau masih bingung, boleh. Ada pertanyaan yang upload video YouTube di hari yang sama. Ya memang di hari yang sama. Ya, di hari yang sama. Jadi teman-teman waktu tanggal jam 13 sampai jam 17 itu harus udah semuanya. Ini kan namanya hackathon ya. Ardu Mecha Hackathon gitu. Hackathon tuh hack maraton. Artinya teman-teman maraton dari jam 13 sampai jam 17 itu. Ini takutnya masih ada yang salah persepsi nih. Jadi artinya dari jam 17 sampai jam 7 dari jam 13 sampai jam 17 tuh teman-teman ngerjain proyek gitu ya. Upload ke YouTube dan juga submit ke Google Form. Itu dilakukan di rentang waktu 13-17 di 4 jam itu gitu ya. Makanya ini bukan bukan ini tuh tolong bedakan dengan lomba inovasi yang ada di tempat lain ya. Kalau lomba inovasi tempat lain kan waktunya panjang ya. Ini enggak, ini tuh teman-teman namanya hackathon ya. Hack marathon. Artinya teman-teman dalam waktu jam 13 sampai jam 17 itu melakukan tapi nggak perlu bikin slide ya. Bikin slide itu nanti kan buat yang lolos presentasi gitu ya. Jadi bikin proyeknya di Wokwi gitu ya. Kemudian bikin video, submit ke Google Form. Udah itu aja. Nanti di Google Form ada juga nulisin judulnya apa, deskripsinya apa gitu ya. Tapi pada dasarnya itu dilakukan di jam 13 sampai jam 17. Nggak ada waktu lagi nanti. Artinya teman-teman harus ngebut gitu ya dari jam 13 sampai jam 17. Dan jangan nunggu jam 17 ya karena jam 17 sudah ditutup. Jam 17 ya teman-teman, lebih itu udah ditutup. Jadi udah nggak bisa nginput lagi. Artinya kalau jam 17 masih belum submit, ya kami anggap diskualifikasi gitu. Ya, ini namanya hackathon ya, Ardutan, Ardu Mecha hackathon. Hackathon tuh hack maraton artinya gitu ya. Jadi teman-teman maraton dari jam 13 4 jam tuh gitu ya. Bikin simulasi, bikin coding, bikin rangkaian gitu ya. Itu boleh pakai ChatGPT, jadi nggak apa-apa gitu ya. Biar cepat pakai GPT gas gitu ya. Pakai ChatGPT, pakai Claude gas, nggak apa-apa gitu ya. Pakai AI nggak apa-apa. Pakai GitHub Copilot gas nggak apa-apa gitu ya. Nah setelah beres proyeknya jalan, teman-teman coba jalan, kemudian tinggal bikin screen recording, cuman 2 menit ya, 2 menit aja, jangan lama. Upload YouTube, udah, nggak perlu diedit, nggak perlu diedit tingkat. Oh biar bagus diedit dulu gitu ya, pakai musik nggak perlu, screen recording aja gitu ya. Jadi ini bisa dilakukan dalam waktu yang cepat ya, seperti itu. Terus ini dari Rahma ya. Jika sudah mengerjakan sebelum jam 13, oh nggak mungkin sudah mengerjakan jam 13 karena kami tuh nanti kemungkinan berarti kan kami tuh mulainya jam 12.30-an lah ya. Jam 12.30 itu kami pengumuman. Pokoknya sebelum jam 13 itu nanti ada pertemuan dulu. Nah, baru jam 13 kami kasih tantangannya. Jadi nggak mungkin ada yang ngerjain dari jam 13. Jadi nanti tuh ada challenge-nya teman-teman. Nanti ada challenge-nya dan teman-teman juga harus ngerjain sesuai challenge. Nah, challenge-nya itu baru kita kasih tahu di hari H gitu ya. Dan itu baru dibuka jam 13. Jadi nggak mungkin ada yang ngerjain kecuali ngasal ya. Misalkan lu bikin proyek nggak sesuai challenge ya bisa aja gitu ya. Seperti itu. Dan kami juga baru submit proyeknya nanti jam 13. Ya di hari yang sama ya. Yang dikumpulkan link videonya aja apa link project waktunya? Dua-duanya dikumpulkan. Nanti saya sediakan Google Form, teman-teman tinggal ngisi aja. Isi lampirannya apa aja? Tentu nama, nanti ada nama, email segala macam standar lah ya. Kemudian link Walkwi dimasukin, link video YouTube, ada deskripsi proyeknya juga, ada judul proyeknya juga gitu ya, seperti itu. Tambahan dikit Pak Jang Boleh silakan Pak. untuk Rahma Pertiwi. Jadi yang ngerjakan sebelum jam 1 itu tidak mungkin. Karena tema yang ingin dibuat itu nanti akan diberitahukan di jam 1 gitu. Jadi eh, dari panitia bilang panitia ya Pak Ajang ya. Ya, Temanya begini gini gini gitu ya. Silakan dibuat. Terus tiba-tiba Anda buat tidak sesuai gitu. Nah, itu salah satu yang tidak dinilai gitu. Jadi sesuaikan dengan
yang diinginkan oleh panitia. Makanya di sini kan disebutkan dia mulai sebelum jam 1, terus dia kirimkan, apakah akan didiskualifikasi? Ya bisa saja kalau Anda tidak sesuai dengan ketentuan di jam 1 itu. Misalnya kita berhubungan dengan kesehatan, tiba-tiba Anda buat yang tidak ada hubungan dengan kesehatan, ya berarti kan tidak cocok gitu. Jadi secara langsung tidak langsung Anda didiskualifikasi. Gitu. Jadi yang di sini kan cuma poin-poin umum, umum saja, ya kan. Nanti jam 1-nya baru kita kasih tahu judulnya apa, gitu ya Pak Ajang ya. Iya, iya betul Pak. Ya kayak gitu ya, Rama ya. Ya, jadi ini teman-teman yang ketentuan khusus ini baru yang umumnya aja ya. Nanti challenge-nya tuh baru dikasih tahu ketika hari H. Jadi seandainya nanti ada ya sebetulnya bisa aja boleh aja sih ngerjain tapi kan kalau nggak sesuai tema nggak ini ya. Misalkan nanti temanya belum kita kasih tahu, temanya nanti baru di tanggal hari H di jam 13 hari H itu kasih tahu. Ya seperti tadi yang Pak Febri jelaskan. Jadi misalkan nanti temanya itu tentang kesehatan misalkan. Kalau teman-teman ngerjain proyek apa namanya di luar itu misalkan bikin robot apa gitu ya, misalkan bikin drone atau bikin apa tapi nggak sesuai dengan tema gitu ya, ya dianggap nggak sesuai berarti kan dianggap nggak sesuai ketentuan gitu ya, seperti itu. Jadi kemungkinan besar nggak nggak mungkin sih gitu ya, karena kami baru ngasih tahu challenge-nya itu nanti di hari H ya. Jadi di jam 13 itu baru diberikan challenge-nya seperti itu. Apakah ketika melakukan perekaman video demo, kita boleh menjelaskan fungsi dari input outputnya? Iya betul. Ya halus ya Pak ya, Pak, Pak Febri. Ya memang harusnya seperti itu, ngejelasin. Kalau bisa selesai proyeknya, baru dikasih penjelasan. Karena kalau Anda jelaskan dari saat Anda buat, nanti kepanjangan videonya. Oke, oke berarti dicoba dulu gitu ya Pak, sampai running. Iya, sampai running, baru dikasih Heeh. di video di record. Kan Oke yang kita oke. butuhkan cuma penjelasan. Kita tidak butuh, oh dari sini nanti pinnya ke sini, ke situ. Nggak perlu. Kita butuhnya ada input apa aja, fungsinya apa saja, terus output. Nah, nanti sesuaikan dengan temanya, udah selesai. Kasih penjelasan buat sensor-sensor yang tidak ada di Walkme. Jadi cuma butuh 1 sampai 2 menit atau berapa menit gitu. Ya, jadi hal teknis itu jangan dimasukin video ya Pak. Kayak ini pinnya nyambung kemana, ini codingnya apa aja itu nggak perlu ya. Jadi cukup yang penting jalan, kemudian dijelaskan ini penjelasannya proyek apa gitu. Termasuk tadi kalau misalkan ada sensor khusus yang nggak ada, nah itu juga dijelasin kayak gitu. Oke, Nika berarti kita ngerjain di Walkwie only ya, bukan sync dengan PS Code. Lalu tema untuk alatnya bebas kan Kak? Temanya nggak bebas ya. Temanya nanti kami berikan. Jadi challenge-nya itu akan diberikan ketika hari H. Jadi temanya nggak bebas ya. Dan oh iya Pak, kalau ada yang pakai simulator di PS Code tuh boleh nggak Pak? Halo Pak, Pak Febri. Eh, Kayaknya kalau tidak pakai itu kenapa? Emang Huawei nggak cukup ya? Menurut Pak Ajang. Hmm, Apakah di Pesco itu ada sesuatu yang di Huawei nggak punya? enggak sih. Tapi mungkin link walkwie-nya tetap harus Hmm. ada sih ya. Kalau PS Code kan Ya, berarti yang beda kita link walkwie butuhkan kan? link Huawei-nya loh. Ah, link walkwie-nya betul. Nah, jadi dipahami, bukannya kita tidak mau, tapi kita butuh link Huawei. Sedangkan kalau Anda pakai PS Code, ada link Huawei-nya nggak? Gitu aja. Oke. Mungkin Pak, untuk nanti kan misalkan ada kendala walkwie-nya nih lama tuh. Kalau seandainya nanti selama video mereka pakai .bin yang dikompil dari Arduino, sebetulnya sah-sah aja ya. Yang penting di link walkwie Tinggal dimasukin tinggal dikirim aja, Pak, ininya, .binnya ya. binnya. Oh, oke oke. Yang penting gini, kan programnya kan ada di Walkwi. Nanti kan Hmm. bisa saja kita yang compile-nya di Hmm. ini kita.
Arduino IDE yang punya juri. Mm-mm. Nanti kan kita dengan teknik upload F1 upload itu kan bisa. Ya, Atau kalau dia mau sekalian mau kasih kirim link.hack-nya itu juga .bin.hack-nya juga boleh. lebih bagus ya. Nah, gitu Ya. teman-teman. Yang penting di Walkwi itu Jaga-jaga gini, ah, peserta itu jaga-jaga jangan sampai pada saat juri nyobain nggak bisa jalan. mm-mm. Jadi juri tidak bertanggung jawab jika proyek yang Anda buat tidak running, gitu ya. Jadi siapkan mungkin yaudah sekalian kirimkan saja .hack-nya atau .bin-nya. Nah itu bebas. Oke. Ya, kalau nggak kirim shortcode programnya. Ya kan shortcode programnya ada di sampingnya Walkwi kan, Pak Ajang Iya, ya. ada di situ. Betul, ada di Nah kan situ. berarti kita bisa compile juga kan Iya, tanpa butuh bantuan mereka. iya betul. Iya, gitu. Ya. Yang penting di Walkwinya lengkap lah ya. Dia lengkap, misalkan codingnya udah ada di situ, coding lengkapnya, rangkaiannya udah sesuai. Nanti teman-teman kalau mau nambahin lagi coding.bin.hex ya itu bisa ya. Nanti saya kasih pom tambahan. Itu lebih baik ya biar seandainya nanti teman-teman juga lagi bikin video demo, aduh Walkwinya ngeloading nih. Ya itu kan bisa menggunakan cara F1 ya, compile-nya di Arduino IDE. Nah, tapi tetap di Walkwinya juga harus lengkap dengan codingnya, seperti itu. Oh, berarti nanti dikasih tema ya, Mas, bukan kita sendiri yang ngasih ide inovatif kita. Ya betul. Nanti dikasih tema karena ini kan sebetulnya Arduton ya sekali lagi. Ini tuh bukan lomba kreatif yang ada di mungkin di tempat lain gitu ya. Ini tuh Arduton, Ardumeka Hackathon. Jadi nanti kita kasih tema gitu ya di hari H temanya. Nanti dikasih ya betul di pas jam 13 ya, di pas jam 13 itu baru kita kasih. Sebenarnya sebelum jam 13 itu teman-teman ngumpul dulu ya. Ngumpul dulu kemudian nanti dikasih arahan sama panitia. Tapi nanti kami kami share dokumen temanya itu apa namanya? eh, pas di jam 13 gitu. Jadi jam 13 nanti teman-teman sudah boleh buka dokumen temanya gitu ya. Nanti kami sediakan apa istilahnya challenge-nya lah, dokumen challenge-nya. Nah, dokumen challenge-nya itu baru di-share di jam 13 seperti itu. Jadi ketika jam 13 tuh teman-teman udah langsung ngerjain ya, buka buka challenge-nya seperti apa dari dokumen yang kami berikan dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, saya kira tidak ada tema karena belum ada info, jadi ditakutkan ada yang mengerjakan di luar jamnya. Enggak ya, ini makanya kita adain technical meeting ya, biar apa namanya, biar biar pada ngeh gitu ya. Makanya saya sih agak pesimis ya buat teman-teman yang nggak hadir itu nanti bisa ngerjain atau enggak karena nggak tahu Kak, memang rekaman nanti kami share ya. Cuman ya nggak tahu juga tuh yang ini gitu ya. Yang dimaksud PS Code itu Walkwie juga Pak, tapi di running di lokal. Iya betul, cuman masnya tetap harus nyediain link Walkwie-nya. Karena kan kalau PS Code itu cuman di lokal tuh, kami kan nggak mungkin masuk ke komputer PS Code Mas kan. Jadi link Walkwie-nya. Jadi misalnya nih Mas nyobain di PS Code ya. Nah nanti kode sama rangkaiannya itu harus di copy juga ke link Walkwie. Gitu ya. Jadi tetap harus di run di link Walkwie lah istilahnya. Kalau seandainya nanti karena kan kami nggak mungkin buka Walkwie yang ada di PS Code Mas gitu ya. Kami hanya bisa buka link Walkwie yang ada di website Walkwie-nya gitu ya seperti itu. Jadi kami menjuri itu nggak mungkin buka laptop satu-satu kemudian dilihat di Visual Studio Code nggak mungkin. Jadi kami bisa dari link Walkwie, makanya harus tetap ada link Walkwie. Kalau mau ngerjainnya nanti di PS Code ya itu tidak masalah. Yang penting nanti coding sama apa sama file binnya juga ya. Kalau dikerjain di PS Code kan pasti tahu ya ada file binnya di situ. Nah itu juga harus disubmit gitu ya ke link Walkwie-nya ada rangkaian di situ, ada juga codingnya di situ, ada juga library-nya, jangan lupa. Library-nya juga harus dimasukin ke link Walkwie-nya, plus file.bin.hex-nya itu juga harus dimasukin ya buat nanti kami coba. Halo Mas, izin tanya untuk sertifikat nanti boleh minta versi bahasa Inggrisnya misal dapat eh kenapa harus ada bahasa Inggris? Enggak ya kayaknya nanti ini semua kok apa namanya? Se se semuanya sama gitu ya dalam satu bahasa. Ya, Pak Febri ya, sertifikat gimana?
Nanti ini Iya, satu bahasa aja. seragam aja ya biar nggak ini ya. Seragam ya Mas, mohon maaf ya. Dan sertifikat itu nggak dikasih ke semua peserta ya. Hanya ke peserta yang submit proyek dan itu pun harus submit proyek sesuai challenge dan ketentuan khusus ya. Jadi artinya 100 orang dan bahkan yang hadir sekarang pun belum tentu dapat sertifikat. Kalau nggak submit proyek gitu ya, nggak submit proyek dan juga submit proyeknya ngasal itu juga nggak akan kami berikan. Jadi hanya untuk yang submit proyek dan sesuai ketentuan ya submit proyeknya. Mas izin kalau pas waktu simulasi di Walkwi nge-lag gimana ya Mas? Kan bersamaan dengan screen recorder, apakah ada solusinya? Ada solusinya. Bisa compile di Arduino IDE, kemudian file .bin-nya itu di apa namanya? Dijalankan di Walkwi. Jadi jangan compile di Walkwi ya. Jangan running di Walkwi. Saya ada video tutorialnya di kelas robot. Nanti mungkin saya share ke grup ya. Kayaknya di kemarin juga udah ya. Sertifikat tetap mengikuti permohonan MIKA. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan nggak? Ini ada yang raise nih, Mas Abdurrahman, silakan. Oke, izin Mas. Sebelumnya kan untuk project itu akan dilakukan pengetesan ya, dari project walkby-nya dilakukan Betul, pengetesan oleh juri gitu ya. betul. Nah, itu misalkan kita menghubungkannya dengan website kita untuk dashboard atau kita menghubungkannya dengan MQTT untuk komunikasinya gitu. Itu kan pasti Hmm, ada API atau kredensial yang bersifat rahasia gitu. Nah, hmm, karena ini kan untuk proyeknya kan sifatnya publik ya dan harus dikirim ke juri gitu. Nah, kalau betul. misalkan untuk kredensial tersebut tidak kita sertakan, itu bagaimana ya? Nanti juga akan berpengaruh ke proses pengecekannya juga kemungkinan itu tidak akan jalan kalau API atau kredensialnya itu nggak ada gitu mas. Oke, gimana nih? Dari Pak Berbi gimana Pak? Jadi untuk yang Biasanya kalau diskusi kemarin itu nanti kita lihat dari video yang dikirim. dari video ya Ya Pak? kita sudah paham juga itu. Kalau aplikasi di Walkwie saja kan bisa ya, tapi ternyata dia terhubung ke Blink. Sedangkan Blinknya itu punya peserta kan. Nah, makanya kita juga butuh video itu untuk melihat prosesnya. Itu yang setahu saya Pak Jang. Oke. Mungkin Pak Rizky bisa tambahkan. Kang Rizky, bagaimana? Ada tambahan? Gimana Kang? Tadi agak ke skip tadi. Ya, terkait IoT platform nih. Kan IoT platform tuh peserta nggak mungkin ngasih kredensial Kang. Kayak misalkan Telegram nggak mungkin ngasih akunnya gitu ya. Terus juga Blink nggak mungkin ngasih screen screen ininya apa namanya API key-nya gitu ya. Nah itu bagaimana juri nanti menentukan gitu ya ketika pengetesan codingnya seperti itu. Oke. Ah, kalau memang seperti itu, ya udah untuk kredensial atau API-nya disamarkan saja gitu ya, atau artinya bukan key asli yang dikasih masukan, disamarkan saja, tapi nanti tetap wajib menyertakan video demonya seperti itu. Jadi kalau memang tidak ingin memberikan kredensial API-nya nggak masalah gitu. Jadi disamarkan aja nanti. Tapi link project Kokunya tetap disertakan seperti itu. Nah, kayak gitu. Jadi walaupun Oke, ke apa namanya, tapi kredensial atau API key-nya atau tokennya itu boleh dikosongkan atau disamarkan seperti itu di project Kokunya. Saya betul. kira Jadi kayak gitu Kang Ajeng. Mm. oke oke. Yang penting di video jelas lah ya Kang ngejelasinnya gitu ya. Betul, yang penting di video tetap jelas gitu ya untuk antara simulator sama si platformnya ya, misalnya pakai Blink atau apa gitu kan. Ya kan semuanya satu screen ya, satu screen di recordnya seperti itu. Ya, nanti untuk coding tetap disertakan karena nanti kami juga akan ngecek gitu ya. Misalkan ada notifikasi Telegram, di codingnya nggak ada gitu kan berarti kemungkinan apa gitu. Nah itu juga tetap coding disediakan tapi di video sejelas mungkin gitu ya. Yang penting nanti kayak kalau Telegram tuh apa ada token ya. Nah tokennya itu boleh nggak dimasukin gitu. Token Telegramnya boleh nggak dimasukin. Tapi kalau seandainya pakai Telegram misalkan botnya kalau mau di-share juga boleh sih gitu ya. Tapi kalau emang nggak bisa seperti tadi gitu ya ada kode-kode rahasia seperti API key,
token dan lain sebagainya itu di codingnya boleh nggak disertakan seandainya mah rahasia. Tapi kalau seandainya ternyata ini mah buat ini aja, buat bukan apa namanya, buat buat lomba aja gitu ya, bukan untuk komersil. Ya kalau mau dimasukin ya boleh gitu ya. Kalau nggak mau dimasukin yang penting jelas di videonya aja seperti itu. Gitu Mas, gimana? Cukup atau masih ada pertanyaan? Oke, cukup Mas. Terima kasih. Oke, siap. Ya, yang lain ada lagi? Silakan. Atau sudah cukup juga? Kalau sudah cukup, ini sekalian saya langsung bahas yang eh, ini ya, yang juknis untuk yang presentasinya. Oke. Nah, jadi tadi itu kan kalau ketentuan khusus ini untuk nentuin yang jadi peserta ya, yang dapat sertifikat plus juga harus sesuai challenge. Nah, untuk kriteria penilaian ini, nah ini buat nentuin yang nanti akan masuk 10 yang terbaik yang nanti akan masuk ke babak presentasi gitu ya. Nah, ini adalah petunjuk teknis untuk presentasinya. Oke, di sini ketentuannya yang pertama adalah babak presentasi nanti akan diikutin oleh 10 peserta ya. Jadi nanti akan kami nilai gitu ya dari yang submit proyek dan hanya akan di akan diambil 10 peserta terbaik saja gitu ya dari hasil seleksi babak penyisihan. Nanti kami akan berikan juga ya poinnya berapa gitu ya urutannya seperti apa. Nah, terus yang kedua adalah nanti peserta wajib mempresentasikan ya proyek yang sama seperti yang telah disubmit pada babak penyisihan gitu ya. Jadi nanti jangan tiba-tiba proyeknya berubah gitu ya ketika udah masuk babak presentasi. Jadi harus proyek yang sama ya untuk bagi teman-teman yang nanti akan yang masuk ya, yang masuk 10 terbaik itu nanti pastiin yang dipresentasikan itu harus proyek yang sama. Kemudian yang ketiga adalah presentasi nanti akan dilakukan secara daring ya. Ya sama juga dengan penyisihan itu dilakukan secara daring. Tapi teman-teman ngerjain di komputer sendiri ya. Di platform Zoom ya nanti. Kemudian yang keempat, peserta wajib hadir tepat waktu ya. Kemudian menggunakan nama asli peserta di Zoom dan menyalakan kamera selama presentasi. Ya jadi nanti disiapin dulu ya kamera segala macamnya. Pastiin tidak ada kendala teknis ya ketika presentasi. Kemudian yang kelima adalah peserta wajib menyiapkan link proyek Walkly. Link presentasi ya ini nanti disesuaikan aja. Plus yang terpenting adalah koneksi internet stabil ya. Jangan sampai nanti pas ditanya tiba-tiba apa namanya putus-putus gitu ya suaranya ya. Nah, jadi pastiin koneksi internetnya itu stabil. Ya jangan sampai ada kendala di situ ya. Kemudian yang keenam adalah durasi setiap peserta maksimal 15 menit. Nah, ini perlu diperhatikan. 15 menit itu adalah untuk presentasi dan demonya 8 menit. Artinya teman-teman, presentasinya itu 8 menit ya. Presentasi dan demo. Demo tuh link nanti proyeknya didemokan lagi gitu. Itu 8 menit ya. Dan tanya jawab 7 menit gitu ya. Pastiin 15 menit itu bukan waktu presentasi saja, tapi plus tanya jawab artinya 8 menit presentasinya ya. Dan demonya itu 8 menit, nanti tanya jawabnya 7 menit. Nanti kami sediakan timer ya. Urusan presentasi ditentukan oleh urutan presentasi nanti kami yang nentuin ya. Dan ini bersifat mutlak ya. Nanti teman-teman urutan keberapa gitu itu kami yang menentukan ya panitia. Berikutnya adalah ketentuan khusus. Peserta mempersiapkan bahan presentasi dalam bentuk PPT atau PDF atau Canva ya. Atau mungkin yang lainnya misalnya teman-teman pakai apa gitu ya. Sebenarnya nggak terbatas PPT gitu ya. Nah nanti harus memuat
beberapa hal berikut. Yang pertama harus ada nama proyeknya apa atau judul proyeknya apa. Harus ada CV singkat ya, CV singkat dari peserta gitu ya, sebagai pengenalan peserta. Ada deskripsi proyeknya singkat, ada komponen dan teknologi yang digunakan ya, test stack yang digunakan, teknologi yang digunakan. Jadi pakai apa aja misalkan Arduino, Blink apa gitu itu dimasukin. Ada block diagram dan flowchart. Atau flowchart maaf. Ada block diagram atau flowchart. Ya nanti dimasukin juga ya ke slide-nya, ke bahan presentasinya. Kemudian di sini tidak ada ketentuan jumlah slide ya. Yang penting nanti harus sesuai dengan waktu. Jadi kalau mau banyak juga nggak apa-apa sebetulnya, tapi ya dipertimbangkan untuk waktu presentasinya gitu ya. Karena waktu presentasinya dan demonya, presentasi plus demo itu hanya 8 menit gitu ya. Jadi pastiin jangan sampai nanti waktu presentasinya habis nggak demo, ya itu nggak boleh gitu ya. Jadi harus cukup dalam 8 menit itu presentasi juga demonya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah peserta mempresentasikan bahan presentasi yang telah disiapkan beserta demo simulasi proyek di Walkly beserta platform IoT yang digunakan. Jadi nanti disiapin semuanya ya. Dipastiin udah jalan gitu, yang sampai pas pas lagi presentasi tiba-tiba error ya. Jadi dipastiin dulu semuanya ya. Terus ya kalau mau apa namanya? Oh ya maaf. Oh, sebentar, ini kriteria penilaiannya ada yang ini ya. Sebentar, sebentar. Tunggu, tunggu. Saya belum belum ngedit. Oh, udah, maaf. Deg-degan saya. Lupa, lupa. Udah ternyata. Oke, untuk kriteria penilaiannya di sini eh nanti untuk pas 10 orang itu ya yang presentasi, teman-teman di sini yang pertama adalah pemahaman proyeknya ini 30% ya bobotnya. Jadi pastiin nanti juga kami akan ada diskusi, ada tanya jawab gitu ya. Jadi pastiin memahami betul ya proyeknya ya. Karena nanti bobotnya ini besar ya, 35%. Jadi teman-teman pastiin menguasain gitu ya. Menguasain proyeknya. Kedalaman teknis ya, kedalaman teknis tuh jadi nanti juga ini apa yang disampaikan ketika presentasi plus juga apa yang akan ditanyakan juri itu juga jadi penilaian gitu ya. Tentang teknis. Jadi teman-teman jangan cuma bisa ngejelasin aja ya, tapi juga ngerti di bagian teknisnya. Terus ada berikutnya adalah inovasi dan pengembangan. Nah, ini juga nanti akan masuk lagi jadi 25% ya penilaian plus kualitas presentasi. Nah, ini kualitas presentasi dikit ya di sini ya, hanya 10%. Artinya ketika teman-teman presentasinya bagus, ngomongnya lancar, public speakingnya bagus, tapi kalau misalkan ternyata pemahaman proyek dan kedalaman teknisnya nggak bagus juga gitu ya, ya nanti akan jadi pengurangan nilai gitu ya. Jadi perhatian nanti bobot dari penilaiannya ya atau dari aspek penilaiannya seperti itu. Nanti selain presentasi kami juga akan melakukan tanya jawab ya. Jadi juri itu akan tanya jawab ke peserta untuk menguji pemahaman proyek dan juga kedalaman teknis gitu ya. Seperti itu. Oke, itu aja mungkin untuk petunjuk teknis untuk babak presentasinya ya. Untuk nanti 10 orang ya, yang peserta terbaik yang nanti akan melakukan penyisihan ya. Dari sesi penyisihan diambil 10 peserta terbaik. Nah, itu yang nanti akan apa ya pastiin sesuai dengan petunjuk teknis yang ini gitu ya, seperti itu. Oke, itu aja. Ada tanya jawab gak terkait petunjuk teknis babak presentasi? Ataukah sudah aman? Presentasinya itu bukan tanggal 2 ya, tapi tanggal 9, 1 minggu. Ya, betul. Nanti kami juga ada waktu ya Pak buat nilai dulu gitu ya. Nanti baru kita kasih tahu gitu. Jadi teman-teman nanti presentasinya itu di tanggal dan itu pun gak semua ya. Hanya yang apa tuh namanya? Hanya 10 orang aja yang lolos gitu. Jadi kita tuh ada
3 ya, rangkaian kegiatan lagi harus tentu. Tanggal 2 babak penyisihan, tanggal 2 tuh babak penyisihan plus workshop ya. Jadi nanti bareng dengan workshop juga sebetulnya. Dengan workshop eh kiris ya, PLC kiris gitu. Terus juga nanti tanggal 9, nah itu baru presentasi. Jadi presentasi itu nanti dari tanggal 2 dari teman-teman yang udah submit proyek, nanti kami kurang lebih melakukan 2 kali seleksi ya. Seleksi yang pertama untuk nentuin nih teman-teman sebagai peserta atau enggak gitu ya. Yang sebagai peserta yang akan mendapatkan sertifikat peserta ya. Karena tidak semuanya, termasuk juga teman-teman yang hadir sekarang itu belum tentu ya. Kalau misalkan nanti tidak mengerjakan proyeknya, juga tidak mengerjakan proyek sesuai ketentuan dan juga sesuai challenge. Itu tidak akan, dan juga enggak, dan harus submit proyek ya ke Google Form. Kalau enggak ya juga tidak akan dianggap sebagai peserta. Nah, terus setelah itu baru kami tentuin yang dari peserta yang dianggap peserta ini gitu ya. Kami akan nentuin lagi tuh 10 peserta. Kalau seandainya nanti ternyata cuman ada 10 orang nih yang submit proyek yang sesuai ketentuan, ya udah berarti lolos semua gitu ya. Gitu yang pasti nanti kami akan seleksi lagi gitu ya untuk yang jadi tidak 100 peserta yang hadir itu akan akan dianggap sebagai peserta ya atau bukan yang hadir ya, yang ada di grup lah istilahnya. Nanti kami seleksi lagi, teman-teman harus mengerjakan sesuai challenge dan juga sesuai ketentuan dan harus submit proyek sebelum jam 17 ya. Jadi kalau ada yang submit di luar jam 17 itu kita diskualifikasi atau bahkan kita nggak anggap teman-teman sebagai peserta ya. Seperti itu. Dan baru nanti tanggal 9 itu presentasi ya buat yang 10 peserta terbaik akan masuk ke presentasi. Jadi nanti ada waktu lah kami apa namanya? Nanti kita belum tentuin ya tanggal berapanya baru ditentuin 10 peserta terbaik yang pasti ada waktu sebelum tanggal 9. Jadi tanggal 9 nanti bisa persiapan untuk presentasi. Dan untuk pengumuman nanti itu di besoknya ya, di tanggal 10 nanti baru pengumuman siapa pemenang dari 10 peserta terbaik yang presentasi itu. Ya jadi nanti ada juara 1, juara 2 dan juara 3. Nah itu baru diumumkan di tanggal 10. Dan di tanggal 10 itu ada rangkaian kegiatan lain ya, ada acara yang lain. Nanti ada kegiatan apa namanya? Ada kegiatan eh talk show, ada webinar juga nanti. Juga ada pengumuman untuk pemenang ya. Juara 1, juara 2, juara 3 dan juara favorit. Dan juara favorit ini nanti itu berdasarkan voting ya. Nanti berdasarkan voting. Untuk 1, 2, 3 itu berdasarkan penilaian juri. Seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, nah ini ada pertanyaan. Pak Febri gimana? Dari Muhammad Aditya, apakah alat yang sudah dibikin bisa dikembangin lagi selama jarak seminggu itu? Jadi maksudnya misalkan dia bikin alat apa, kemudian ditambah-tambahin lagi gitu Pak? Ataukah harus sesuai dengan challenge? Saran saya tidak usah dikembangkan lagi, jadi fokus untuk buat presentasi dan apa tadi, tambahan-tambahan untuk tanggal 9 itu. Atau mempersiapkan diri lah, gitu ya. Jadi nggak usah ditambahkan lagi, akan lebih repot. Kenapa? Ingat ya, pengumumannya nanti akan yang termasuk peserta kan. Jadi yang submit sesuai ketentuan secara otomatis menjadi peserta. Pengumumannya nanti di grup Arduton. Yang tidak menjadi peserta secara otomatis nanti kami akan keluarkan atau kami bikin grup baru. Nah, itu berarti pengumumannya setelah tanggal 2 itu diusahakan 2-3 hari setelah itu sudah ada pengumuman siapa yang berhak menjadi peserta. Ya, seperti itu. Iya, oke siap. Ini dari Pak Abdurrahman ya. Untuk presentasinya nanti dilatih peserta lain. Iya sih. Bahkan rencananya, ya Pak, rencananya kita publik ya Pak untuk presentasi. Bahkan nanti kalau ada yang bukan peserta, kita
kita mau live YouTube juga kan rencananya biar apa ya istilahnya? Biar transparan gitu. Kalau kesepakatan rapat juri sih eh, bisa dilihat, tapi pesertanya tidak bisa ini apa Nimbrung. memberikan komentar dan segala macam. Oke. Nanti kita lihat perkembangan lah. Ya, oke. Ya, buat Mas Abdurrahman, untuk peserta lain nanti bisa ikut, bahkan mungkin yang di luar peserta juga ya, maksudnya yang nanti di grup 100 orang yang tidak lolos, itu juga bisa masuk Mas, bisa nonton, tetapi kami batasin, artinya peserta tersebut tidak bisa coret-coret, tidak bisa nanya, tidak bisa, bahkan mungkin tidak bisa di chat ya, tidak bisa ngetik di chat gitu. Jadi nanti hanya menyimak aja gitu. Jadi yang bisa apa ya melakukan interaksi itu hanya peserta yang saat itu presentasi juga dengan juri gitu ya dan host ya. Jadi peserta lain lihat bisa ya, nonton bisa mereka. Kalau mau lihat, mau nonton presentasi bisa tapi tidak bisa melakukan interaksi ya, tidak bisa ngechat gitu ya, tidak bisa bertanya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi hanya melihat, menyaksikan atau menonton saja seperti itu. Kalau dari Kang Rizky bagaimana Kang? Ya, halo, gimana kan? Ya terkait peserta lain yang nanti akan di hari presentasi. Oh ya, ya. Jadi untuk presentasi memang kita rencananya kan akan live ya. Jadi nanti bukan hanya peserta aja, jadi orang di luar peserta pun nanti akan ikut ya di Zoom, jadi nonton juga presentasi rekan-rekan. Tapi seperti tadi dikatakan tadi, Kang Ajang, bahwa nanti semua audiens yang ada di Zoom itu akan di mute ya, supaya nanti nggak ada suara yang bocor ataupun coret-coret screen dan segala macam, supaya nanti tetap kondusif seperti itu. Teman-teman juga perlu memahami, jangan sampai teman-teman menganggap bahwa kalau peserta lain di 10 besar ini yang ikut nonton juga dianggap tidak fair. Enggak juga sebenarnya. Atau mungkin misalnya rekan-rekan khawatir nanti eh, tahu dong pertanyaan juri itu seperti apa. Saya rasa enggak juga, karena yang pertama pasti proyek rekan-rekan saya yakin akan berbeda-beda secara konsep, fitur dan sebagainya. Kemudian juga pastinya juri nanti ini pertanyaannya itu akan spesifik ya rekan-rekan. Jadi bukan pertanyaan-pertanyaan dasar. Jadi nanti rekan-rekan nggak usah khawatir, karena pertanyaan-pertanyaan juri itu pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul spesifik yang menguji kompetensi pemahaman teman-teman, fitur dari proyek teman-teman seperti apa, seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir bahwa nanti akan tidak fair dan segala macam. Jadi itu enggak ya, seperti itu. Saya rasa itu Kang Ajeng. Ya, berarti bukan bukan pertanyaan-pertanyaan yang klasik gitu ya Kang, tapi lebih spesifik ke proyek yang dibikin. Jadi eh, jawabannya tidak bisa dipakai untuk peserta lain gitu ya. Jadi hanya untuk sesuai dengan proyek yang dibikin aja seperti itu. Oke, ada yang lain lagi? Silakan. Jadi mungkin kalau kalau lebih ininya ya, nanti pertanyaannya tuh bukan kayak pertanyaan ini apa bedanya dari proyek yang udah ada, bukan ya. Bukan pertanyaan yang seperti itu ya, tapi pertanyaan yang nanti lebih ke pemahaman teknis yang dari proyek yang teman-teman bikin. Dan itu kan nanti proyeknya beda-beda ya. Proyeknya itu beda-beda dan kita langsung nanyain ke teknis proyeknya gitu ya. Jadi itu jawabannya pasti beda-beda tiap orang karena tiap orang kan proyeknya beda-beda seperti itu. Oke, ada lagi? Silakan pertanyaannya. Atau sudah cukup? Oh ya, link presensi ya, link absensi jangan lupa ya. Bagi yang belum ngisi siapa? Tolong untuk diisi dulu. Ini saya share lagi di chat Zoom untuk link absensinya. Silakan. Cukup teman-teman? Ataukah ada pertanyaan lagi? Ini bisa jadi nggak ada technical meeting lagi ya?
Kang Rizky, Pak Febri, sebelum hari H, tanggal 2? Ataukah kita mau coba adain lagi sebelum misalkan tanggal satunya gitu? Ataukah ini udah final gitu? Udah final ini. Udah final ya. Nah itu teman-teman. Jadi sekarang gitu. Kalau mau bertanya sekarang, silakan. Soalnya kalau di chat mungkin bisa nggak jelas tuh jawabannya. Tapi kalau kalau di Zoom kan enak tuh, bisa jelas. Jadi ini udah technical meeting final ya. Artinya kita nggak ada technical meeting lagi tuh sebelum hari H gitu ya. Jadi buat yang nggak hadir ya, ya nggak tahu gitu ya, karena kami udah sediakan waktu ya, gitu. Silakan kalau masih ada yang bingung gitu ya, boleh ditanyakan dari sekarang saja. Izin nanya Mas. Silakan, silakan Mas Cikri. Baik, perkenalkan saya Zikri. Mungkin nanti pas waktu presentasi itu Mas, nanti apakah boleh kita memakai dua device Mas? Eh, Misal contoh laptop untuk share screen dan HP untuk wajah atau suara gitu Mas. Dari saya sih aman ya, tapi dari Pak Febri gimana Pak? Kalau pakai dua device, misalkan laptop untuk presentasi, HP-nya biar jelas ya mungkin ya suaranya gitu ya, dan juga Iya Mas, benar. uh, biar terlihat juga apa namanya wajahnya. Bebas, bebas. Bebas ya Pak? Oke, Yang gitu penting Mas. itu ya koneksi internet, hati-hati. Jangan Oke. Oke, sampai siap Pak. terputus karena waktu 15 menit itu kalau Anda terputus berarti 15 menit lewat berarti selesai. Kan waktunya 15 menit. Jadi kami tidak mungkin menunggu Anda koneksi kembali terus waktunya diberikan 15 atau sisa waktu gitu. Karena waktu kita ini ya benar-benar ketat banget ya. Satu orang 15 menit, belum nanti jeda antar peserta satu dengan peserta dua itu 5 menit, berarti 20 menit, dikali 10 saja kita sudah berapa? 200 menit ya? Ya Pak Jang? Iya Pak. Iya, jadi hampir berapa jam itu? Ya, jadi maksud saya kalau Anda mau ada tambahan perangkat, silakan. Cuma hati-hati, jangan sampai koneksi internet Anda yang tidak kuat. Terus dari kita paling kita kan di Zoom bisa ya Pak ya, tampil dua layar itu, dua tiga layar itu. Iya bisa. Ya seharusnya bisa itu. Itu aja Pak. Ya, paling mungkin nanti juga perlu kasih nama aja ya. Maksudnya nanti konfirmasi dulu. Karena nanti kami akan memberikan izin lah istilahnya. Untuk kalau misalkan pakai dua perangkat berarti kan nanti kami harus ngasih izin ke dua perangkat itu kan. Seperti itu. Paling nanti diinformasikan lah gitu Mas. Seperti itu. Oke, siap Mas. Terima kasih Mas. Siap sama-sama. Ada lagi teman-teman? Cukup mungkin ya? Cukup ya barangkali. Oke. Ya sebelum mungkin kalau misalkan cukup ada tambahan nggak dari Pak Febri? Pak Febriansah? Ini ada Pak Febri juga nih. Pak Febrita, Pak berita dulu tuh. Pak Febrita dulu deh. Pak Febrita masuk Pak? Bisa join Pak? Halo halo. Ataukah lagi halo halo? Nanti Pak Febrita nih. Halo Pak. Pak Febrita. Halo halo. Mau menambahkan tidak Pak? Dari saya dulu boleh lah. Ya udah Jadi boleh. buat peserta ingat ya, ini sertifikat itu
jika Anda menjadi peserta sesuai dengan ketentuan itu. Jadi perlu diingat itu saja. Terus yang kedua, jika Anda lolos, persiapkan diri Anda untuk PowerPoint-nya dan kemungkinan pertanyaan yang akan dijawab. Gitu aja. Itu yang sangat diwanti-wanti buat pesertanya, jangan sampai pada saat ditanya Anda tidak bisa jawab. Ini peserta boleh minta bantuan instrukturnya, trainernya, siapapun, sampai ChatGPT pun boleh. Karena memang yang kita uji itu nanti seperti tadi Pak Rizky bilang, kemampuan Anda dalam di kemampuan Anda dalam membuat program dan pengembangannya kemana. Kayak gitu ya, Pak Jam. Ya, Itu betul. aja catatan dari saya. Siap. Dari Kang Rizky, ada tambahan Kang? Halo, halo. Kang Rizky, barangkali ada tambahan? Cukup ya? Oke. Pak Febri ini Pak Febrita masuk gak Pak? Halo Pak Febrita, Pak Febrita? Enggak ya kayaknya Pak Febri. Oke, oke, oke. Oke, baik. Mungkin itu aja teman-teman. Kalau seandainya memang tidak ada pertanyaan lagi, oh ya paling dari saya juga tambahannya ya yang kurang lebih ya saya eh, nekenin yang tadi yang Pak Febri bilang aja ya untuk teman-teman peserta khususnya untuk babak penyisihan nanti teman-teman juga itu kita bebaskan ya mau pakai bantuan apapun siapapun karena kami sebagai juri tidak akan memantau teman-teman ketika proses pengerjaan gitu ya. Jadi silahkan mau nanya ke instruktur, mau nanya ke orang tua, ke temen, ke siapapun selama pengerjaan itu bebas gitu ya. Kami tidak akan melakukan pemantauan selama pengerjaan. Yang penting pengerjaannya itu harus sesuai dengan ketentuan. Yang penting pengerjaannya harus sesuai dengan eh, apa namanya challenge gitu ya, dengan challenge yang nanti akan diberikan. Yang penting ngerjain dan submitnya itu dari jam 13 sampai jam 17. Kalau nanti ada yang lebih dari jam 17 ya kami nggak akan terima gitu ya. Jadi nanti perlu diperhatikan. Kalau seandainya jam 14 sudah selesai langsung submit aja ya. Langsung submit aja. Jadi nggak perlu nunggu lagi gitu ya. Langsung submit aja. Karena kalau sudah lewat dari jam 17 itu Google Form-nya akan kami tutup. Jadi ini tuh bukan lomba kreatif ya atau bukan lomba inovasi yang mungkin teman-teman pernah ikutin di tempat lain. Ini tuh adalah namanya Arduton ya, Ardu Mecha Hackathon. Di mana eh, hackathon itu kan kepanjangan dari hack maraton ya, di mana teman-teman maraton ngerjain proyek dari jam 13 plus submit proyek sampai jam 17 gitu ya. Jadi nanti ada waktu 4 jam untuk teman-teman melakukan bikin kerjaan proyeknya di simulator, kemudian bikin video dan submit proyeknya ya. Itu dilakukan selama 4 jam dan nggak boleh lewat ya. Jadi kalau lewat dari jam 17 tidak akan kami terima. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Kalau tidak ada tambahan lagi, saya ucapkan terima kasih buat peserta yang sudah hadir. Saya juga ucapkan terima kasih Pak Febriansa, Pak Febri, dan Kang Rizky ya. Dan juga sampai ketemu di tanggal 2 ya, di tanggal 2 Mei. Nanti kami infokan lagi di grup terkait link Zoom dan yang lainnya. Seperti itu. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mari semuanya. Nanti rekamannya juga akan kami share ya. Mari.